Selamat datang lagi di channel saya Santi Melody. Di sini Adin menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Big Katra kali ini temanya dan judulnya adalah What Can I Do to Make You Love Me? Jadi kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk supaya dia atau orang yang kita suka itu mencintai kita secara tulus ya. Mungkin tema kali ini agak sedikit agak berbeda ya, karena biasanya di video-video saya mengajarkan untuk release ya, you need to release ya, membiarkan something atau membiarkan segala sesuatu itu unfolding secara natural ya, karena kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk mencintai kita gitu, tapi at least ya kita di sini bukan untuk melakukan sesuatu yang mungkin voodoo atau something tricky atau magic untuk membuat dia mencintai kita gitu. Jadi kita mau kira-kira mungkin apa yang bisa kita rubah dalam dirinya kita untuk menjadi kita yang jauh lebih baik. Terus kemudian mungkin ada hal yang mungkin antara kamu dan dia, mungkin di tengah-tengah itu mungkin ada blokiran yang mungkin bisa kita rubah gitu loh. Jadi saya mau ajak kawan-kawan di sini untuk mengetahui kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dia atau orang yang kamu suka atau orang yang kamu sayangi itu mencintai kamu secara tulus ya. Tetapi tetap keep in remind, di sini kita nggak bisa memaksa pemikiran seseorang, kita nggak bisa mengendalikan pandangan seseorang terhadap kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain untuk mencintai kita ya. Jadi tetap semua dikembalikan sama yang maha kuasa gitu loh. Kita sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, tetapi saya yakin pesan-pesan dari tarot ini mengarah kepada hal yang positif ya. Jadi mungkin karena kan kita belum tarik kartunya ya, jadi saya belum tahu hasilnya bagaimana, tapi saya yakin dari tebaran-tebaran kartu tersebut bisa membantu kita untuk self development ya, pengembangan dirinya kita sendiri gitu. Jadi dengan cara mencintai diri kita sendiri bisa membuat dia atau si pasangannya yang kita mau tanyakan ini menyayangi kita atau mencintai kita secara tulus. Oke, di depan kawan-kawan ada 3 deck ya. Deck yang pertama, deck yang kedua, dan deck yang ketiga. Oke, boleh dipilih dari 3 deck. Jadi nanti kita untuk satu pertanyaan kita akan coba menggunakan satu deck, dan kemudian kita lihat kira-kira guidance-nya kita untuk kita bisa membuat dia mencintai kita secara tulus itu apa. Oke, bayangkan orang yang mau kamu tanyakan. Misalnya kamu punya 2 atau 3 pasangan, jadi kamu bayangkan dulu pasangannya, setelah itu pilih. Kemudian nanti sudah selesai, baru bayangkan lagi pasangan yang kedua, terus kemudian baru kamu pilih kartunya tersebut. Oke, disarankan menggunakan intuisi kamu dalam memilih. Bayangkan dulu orang yang mau kamu tanyakan, terus kemudian gunakan intuisi kamu dalam memilih kartu. Setelah itu kita coba lihat untuk deck yang pertama dulu ya. Kawan-kawan jangan lupa untuk like dan share video saya ini. Kalau kamu menyukai channel saya, jangan lupa juga subscribe. Kawan-kawan yang merasa terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya ada taruh keterangan boxnya di bawah. Kemudian untuk kawan-kawan yang mungkin mau chat secara personal dengan saya, boleh silakan add Instagram saya atau klik di websitenya. Kita langsung mulai dari yang pile pertama. Kita kesampingkan dulu yang pile yang lainnya. Oke, sebelumnya kita shuffling dulu kartunya untuk mengclearkan energi kartu ini ya. Dan kemudian kita tanyakan, kita lihat dulu kondisi dan situasi hubungan kamu dengan dia itu seperti apa dan bagaimana. Setelah itu kita tanya kira-kira apa sih yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat si dia lebih mencintai kita dengan tulus ya. Oke, kita lihat fase hubungan kamu sama si pasangan kamu ya. Oke.
Oke, di sini terlihat kartu yang pertama keluar ada let your friends here help you, terus kemudian keep an open mind kartunya ya. Tetapi karena tadi keluarnya ya miring, terus miring begini ya, makes me feeling that kamu sama dia itu temenan ya. Jadi kamu sama dia baru temenan, jadi masih belum jadian di sini terlihatnya. Terus kemudian kamu ada menanyakan, kamu ada minta temannya kamu yang mungkin kenal sama dia juga untuk mungkin mendekatkan kamu sama dia. Terus kemudian kamu banyak tanya-tanya beritanya tentang dia kepada temannya dia yang teman satu temennya kamu gitu. Dan situasinya di sini kamu cukup ragu ya, jadi mungkin temannya yang kamu tanyain juga nggak terlalu paham dengan dirinya, apakah dia sudah punya pacar atau belum. Terus kemudian ini yang membuat kamu kayaknya emosi kamu naik turun setiap hari, kamu ngerasa kayaknya dia udah punya pacar belum ya, tapi kelihatannya kok sibuk gitu loh. Terus kemudian yang membuat kamu tuh ragu mesti maju atau mesti mundur ya. Terus kemudian kamu mulai meragukan diri kamu sendiri di sini ya. Di sini terlihat kamu mulai meragukan diri kamu sendiri bahwa kayaknya kamu nggak terlalu pantas untuk bersanding dengan dirinya. Ya di sini there's a keep an open mind, tetapi di sini juga ada the you deserve love ya. Jadi membuat saya dari perpaduan tebaran kartu ini membuat saya merasakan bahwa kamu mulai meragukan diri kamu sendiri sekarang nih. Kamu merasakan bahwa kamu kayaknya kurang menarik, terus kamu kurang pantas untuk bersanding dengan dia. Terus kemudian dari teman-temannya kamu juga mungkin gak mendapatkan bantuan yang cukup banyak, sehingga kamu rada gak percaya diri ya. Terus kemudian lebih condong ke arah yang lebih negatif. Di sini kartunya terlihatnya seperti ini. Oke, sebentar saya geser dulu sedikit lampunya. Oke, I hope this better light. Dan kita lihat ya, kita tanya Divine Spirit ya, kira-kira what can I do, atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dia mungkin menyayangi kamu secara tulus atau mencintai kamu secara tulus ya. What can I do? Oke, hal yang pertama di sini yang menarik perhatian saya adalah this card ya, forgiving and learning. Ya, hal yang membuat kamu merasa kalau diri kamu nggak pantas untuk dicintai, atau merasa kamu jadi kayak down, merasa nggak percaya diri adalah kamu merasa bahwa kamu mengalami trauma di masa lalu. Mungkin kamu dulu juga pernah suka sama orang, mungkin ditolak, dan penolakan itu mungkin cukup meninggalkan trauma di dalam dirinya kamu, dan atau mungkin kejadian di masa lalunya kamu yang membuat kamu patah hati itu masih belum healing. Jadi membuat dirinya kamu nggak terlalu berani untuk mengekspresikan sebenarnya diri kamu yang sebenarnya itu bagaimana, sehingga banyak energi vibrasi yang kamu sampaikan sama dia itu lebih terlihat kayaknya kamu menarik diri, terus kemudian terlihat kayak berdiri di dalam ruangan yang gelap gitu, memilih berdiri di ruangan yang gelap sehingga orang nggak bisa dengan jelas melihat siapa diri kamu sebenarnya. Terus kemudian dari sini, dari give your relationship a chance ya, saya melihat sebenarnya perasaan yang kamu keep sama dia itu lebih banyak kepada ambisinya kamu, lebih banyak kepada jadi mungkin kamu belum mengenal dirinya, belum mengenal pasangan kamu dengan jelas sebenarnya kamu suka dia karena apanya, tetapi lebih kebanyakan kepada ambisinya kamu aja. Mungkin kamu suka sama dia itu karena mungkin kalau untuk kamu yang masih sekolah, mungkin kamu ngerasa di sekolahan banyak kok yang suka gitu. Kalau misalnya kamu gak ikut-ikutan suka, kayaknya terlalu aneh, akhirnya kamu ikut-ikutan suka gitu. Terus kemudian pas kamu menyadari ikut-ikutan suka, karena pikiran kita mempengaruhi alam bawah sadar kita ya. Jadi pada saat kamu banyak yang suka, teman-temannya kamu suka sama seseorang, terus kamu ikut-ikutan, akhirnya kamu repeating this thinking, this mind, kamu terus mengulang pemikiran ini, akhirnya kamu sebenarnya nggak terlalu suka, akhirnya jadi suka gitu. Dan ya saya merasanya seperti itu. Terus kemudian di sini terlihat
apa yang harus kamu lakukan untuk membuat dia menyayangi kamu ya. Yang pertama di sini adalah belajar untuk memaafkan dirinya kamu sendiri, belajar untuk mengorek kembali traumanya di masa lalunya kamu. Sembuhkan dulu trauma kamu di masa lalu, heal yourself first. Terus kemudian coba kenali lagi sebenarnya kamu suka sama dia itu karena apa. Ya, jadi tanya dulu sama dirinya kamu, alam bawah sadarnya kamu, kenali dulu yang kamu suka dari dia sebenarnya apa. Karena di sini terlihatnya lebih kepada arah ambisi ya, ambisinya kamu untuk mendapatkan dia gitu, tetapi bukan karena kamu menyukai dia secara jiwanya dia gitu, kamu menyukai bukan karena apa adanya dia, something like that. Dan terus kemudian what you can do, another thing that you can do, kamu bisa bikin afirmasi dan visualisasi kalian bersama ya, visualizations ya, your prayer, affirmations, visualizations brings together. Jadi tapi sebelum kamu melakukan afirmasi untuk kamu sama dia bersama, ingat untuk yang pertama kali kamu harus heal dulu dari traumanya kamu coba cari tahu, korek dulu, berdamai dulu dengan traumanya kamu di masa lalu. Kenapa? Karena kalau misalnya traumanya kamu masih belum disembuhkan, kamu akan menarik kembali energi-energi orang yang seperti ini gitu loh, seperti yang membuat kamu trauma lagi, yang membuat kamu merasa tidak percaya diri. Yang membuat kamu merasa tidak percaya diri. Seperti itu. Oke, jadi semoga ini bisa memberikan pengarahan untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama. Terima kasih sudah menyimak. Kita masuk ke teman-teman yang memilih file kedua. This deck. Kita shuffling dulu ya kartunya. Terus nanti kita tanyakan kira-kira, kita lihat dulu fase hubungan kamu sama dia itu dalam fase yang bagaimana, dan we ask, is there's anything we can do to make him atau her untuk mencintai kita secara tulus. Oke, kita lihat fase hubungan kamu dengan dia itu bagaimana ya, untuk kawan-kawan yang memilih file kedua. Fase hubungan kamu dengan dia. Oke, untuk teman-teman yang memilih file yang kedua, saya merasa kalian ini kayaknya sudah hubungan rumah tangga. Kalau memang belum hubungan rumah tangga, setidaknya kamu sama dia stay in the same house ya, tinggal di rumah yang sama, karena ada kartu the house, the home ya. Terus kemudian fase hubungannya kamu sama dia itu, kamu seseorang yang mengagungkan pasangan kamu respect sekali dengan pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu itu seseorang yang mungkin kamu rasa bisa memberikan kamu kenyamanan secara materi, tetapi pada kenyataannya pasangan kamu tidak terlalu, kamu ngerasanya pasangan kamu tidak terlalu fokus pada family ini, pada keluarga ini, tidak terlalu fokus pada dirinya kamu, tidak mengutamakan kamu. Jadi kebanyakan keputusannya dia itu seperti kayak mencuekin kamu, kayak seperti mengesampingkan kebutuhannya kamu. Dan kemudian tetapi kamu sangat-sangat respect dengan orang ini, sangat-sangat mengagumi orang ini, sangat-sangat menyanjung dia. Dan kemudian di sini terlihat bahwa kamu banyak sekali harapan-harapan dalam dirinya kamu, ya mungkin karena kamu juga banyak dijanjikan oleh dia, dan kamu terus memberikan kesempatan sama dia untuk membuktikan janji-janjinya dia. Dan di sini terlihat kamu lebih mengikuti, go with the flow, kamu lebih mengikuti arusnya dia. Jadi kamu seperti seseorang yang gak punya pemikiran tersendiri, jadi ide-idenya kamu gak bisa kamu ungkapkan secara bebas, kamu lebih banyak ke dia. Dan kamu terlihat seperti seseorang yang takut mengambil keputusan, kamu takut untuk mengambil sebuah keputusan untuk dirinya kamu, untuk kebaikan dirinya kamu sendiri. Mungkin karena situasi materi ya, jadi materinya mungkin dipegang oleh pasangannya kamu, tetapi pasangannya kamu tidak memenuhi kebutuhannya kamu, tetapi tidak memberikan kebebasan dalam kamu untuk melakukan
keinginan atau hobi yang ingin kamu lakukan gitu. Jadi kamu seperti keterbatasan dalam bidang keuangan. Terus kemudian secara perasaan juga terlihatnya kamu seperti pasangannya kamu itu tidak terlalu fokus sama kamu. Ya, jadi ini fase hubungan kamu sama dia. Ya, dan di sini terlihat kamu lebih banyak ikut arus saja, kamu lebih banyak ngikutin dia aja. Jadi misalnya dianya ke barat, ya kamu ikutin ke barat, padahal kamu sebenarnya nggak pingin ke barat, tapi kamu ikutin aja. Terus tapi ya seperti itu gitu, karena kamu terlalu respect dengan this person, ya, dengan pasangan kamu. You respect this person. Oke, kita lihat kira-kira bagaimana apa yang harus kamu lakukan ya untuk membuat dia atau pasangannya kamu itu love you eternal secara tulus ya. Oke, hal pertama yang saya lihat di sini adalah kamu coba untuk lebih memberanikan diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu coba berpikir dari awal ya. Awal pertemuan kamu sama dia, kenapa dia bisa menyukai kamu itu karena kamu sebenarnya adalah tipe orang yang punya pendapat. Jadi banyak hal pendapat itu kamu sampaikan sama dia. Itu yang membuat dia senang sama kamu. Itu yang membuat dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang you know what to do, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Tetapi mungkin karena setelah berkeluarga ya, atau setelah tinggal bersama, kamu lebih banyak ikut arus, dan terkadang seperti itu, hubungan itu harus seimbang. Mungkin karena dia terlalu banyak ngambil keputusan, segala sesuatu diberikan sama dia bebannya, jadi dia merasa sepertinya lelah ya. Jadi ibaratnya sudah sampai ke titik jenuhnya gitu loh, dan itu yang membuat dia akhirnya mulai merasa sedikit terganggu dengan hal ini, sehingga dia lebih tidak fokus perasaannya sama kamu gitu. Sedangkan kamu juga masih terus ikut-ikutan dia. Mungkin kamu merasa dengan ikutin dia itu adalah caranya kamu mengungkapkan rasa sayangnya kamu sama dia, atau mungkin kamu juga bukan tipe orang yang senang ribut sama dia, jadi kamu apa-apa ngikutin dia. Tapi dia sebenarnya berharap kamu itu untuk punya keberanian sedikit untuk melakukan sesuatu hal yang kamu suka, lebih banyak konsentrasi pada pengembangan dirinya kamu. Ya, di sini ada the wonders, tetapi karena reverse ya, jadi kamu terlihat kamu ingin banyak melakukan. Mungkin kamu punya beberapa ide gitu, tapi kamu mungkin malas bertengkar sama dia, terus jadi kamu ikutin arus aja gitu. Tetapi dia sebenarnya bukan itu yang dia mau. Dia ingin kamu tuh utarakan pendapatnya kamu, terus kemudian sama-sama diolah, sama-sama digali, sama-sama masukin idenya ke dalam sini gitu loh. Ya, di sini terlihat dari this card ya, seperti ini. Dia minta kamu untuk dia berharap kamu untuk lebih berani lagi, sama seperti dulu mengungkapkan ide-idenya kamu. Nah, di sini kedua hal yang bisa kamu lakukan di sini adalah praying ya, berdoa. Di sini terlihatnya ya kondisi kamu dengan kamu berdoa ya, dengan mengucapkan doa dan memanjatkan doa. Kamu bisa menggunakan manifestasi dengan menggunakan kata-kata ya. Dengan cara seperti itu kamu bisa melewati hal ini. Jadi sama seperti pohon ini gitu loh. Jadi burung ini kepalanya menghadap ke atas mengucapkan doa ya, terus kemudian situasi dan kondisi pelan-pelan membaik. Jadi mungkin masuk ke musim semi, jadi sekarang kan lagi musim dingin, tapi di sini terlihat gambarnya esnya mulai mencair, dan yaitu dia memberanikan dirinya kamu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kamu. Apalagi kamu sama dia itu tinggal satu rumah. Sebenarnya membahas permasalahan bukan berarti saling ngotot-ngototan mengatakan bahwa kamu punya ide ini harus dengan caranya kamu. Kamu bisa aja ungkapkan dulu idenya kamu, kemudian dengan kelebihannya dia bantu untuk mengolah, dan kalian bisa bekerja sama untuk saling menjalankan ide-ide tersebut ya, sama seperti ini ya, this person di belakang, and this is person, that's person. Ya, ini dia orangnya. Ya, jadi kamu seperti itu.
Ya, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya dia bisa mencintai kamu lebih tulus lagi adalah tunjukkan dirinya kamu kembali lagi sama seperti dulu pada saat kamu mungkin mengungkapkan banyak ide-ide kepada dia atau mengungkapkan pemikiran kamu yang sejujurnya sama dia. Dan kemudian praying, ya, lots of praise, banyak berdoa. And okay, I think coba saya lihat ya apakah ada pesan lain lagi dari kartu ini. Ya, karena ini adalah general reading, maybe not all condition, ya, tidak semua kondisi dan situasi mungkin resonate dengan kamu, kawan-kawan semua, tetapi ada pesan yang positif, diambil saja, terus kemudian ambil yang resonate dengan kawan-kawan, dijadikan satu, ya. Banyak yang teman-teman bertanya apakah saya membuka personal reading, ya, sebenarnya dari general reading kita ambil sedikit, itu juga merupakan sebuah personal reading untuk kawan-kawan, seperti itu. Oke, saya segitu aja pesan yang bisa saya baca dari kartu ini. Ini untuk kawan-kawan yang memilih pile nomor 2. I hope this resonates and able to help you. Kita masuk ke teman-teman yang memilih pile ketiga. Deck ketiga, ya. Oke, kita shuffling dulu kartunya. Oke, kita lihat ya fase hubungan kamu sama dia itu bagaimana. Hubungan kamu sama si dari kedua kartu ini terlihat saya merasakan energi vibrasinya hampir mirip-mirip dengan kartu yang kedua. Mungkin kawan-kawan yang melihat kartu ketiga kalau tidak terlalu resonate dengan situasi kamu, mungkin kamu bisa cek ke kartu yang kedua, ya. Mungkin kondisi dan situasinya lebih resonates with you. Di sini terlihatnya hubungan kamu fase kali ini tuh seperti hubungan kamu itu dikendalikan dengan materi kamu. Jadi ibaratnya kamu sama pasangan kamu seperti dikendalikan, dikontrol, dan mungkin dia memaksakan mungkin hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan dari dirinya dia dengan cara dia mendisiplinkan dirinya sendiri, dipaksakan kepada kamu, dan kamu itu terlihat seperti nunduk sekali, ya, seperti kayak mengikuti, terus kemudian kamu mengikuti rutinitas yang dia berikan. Misalnya dia bilang nanti jam segini, akhirnya kamu mungkin di bawah kendalinya dia, kamu there's nothing you can do, terus kamu ikutan begini. Jadi tapi kamu di sini terlihat nggak bahagia banget dengan rutinitas tersebut, bahkan kamu bingung dengan situasi ini, gitu loh. Dan di sini terlihatnya kamu merasakan cukup depresi yang cukup, tekanan yang cukup besar, ya, dengan this coloring, ya, dengan warna ini, gitu loh. Dan di sini terlihat wajah kamu nggak terlalu happy amat, gitu loh. Dan ya, ini untuk fase situasi hubungan kamu saat ini dengan dia, ya. Oke, untuk situasi kamu sama dia kita lihat, ya, kira-kira is there's anything you can do, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat dia mencintai kamu secara tulus. Mungkin dari situasi ini kamu ngerasa dia tuh gak sayang sama kamu, gak mencintai kamu secara tulus, karena mungkin kamu ngerasa lebih banyak terasa dikendalikan oleh dia. Kita lihat, ya, what you can do to make him atau her love you secara tulus, ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Oke. Oke.
Oke, sebenarnya hal yang pertama yang menarik perhatian saya adalah Wheel of Fortune. Wheel of Fortune di sini menandakan sesuatu pergerakan yang harus kamu lakukan, ya, merubah dirinya kamu sendiri. Perubahan itu ada di dalam dirinya kamu sendiri. Jadi kalau kamu membiarkan hal ini terus terjadi, harus terus berlarut-larut, sebenarnya menyiksa dirinya kamu, dan kamu sudah mendapatkan panggilan untuk change the situation, untuk merubah situasi ini. Kamu juga, saya yakin, tidak merasa aman dan nyaman dengan situasi pengendalian ini yang diberikan oleh dia. Jadi the pressure yang diberikan sama dia, pengendalian yang diberikan sama dia, control yang dia kasih ke kamu, disiplin, something, ya, sesuatu disiplin memaksa kamu untuk mungkin melakukan rutinitas gitu. Kalau misalnya kamu sama dia sudah menikah, mungkin kamu dipaksa untuk melakukan, misalnya contoh ya, pagi harus bangun jam sekian, menyiapkan ini gitu loh. Sedangkan kamu bukan tipe orang yang seperti itu, yang bisa mengikuti rutinitas. Karena saya lihat di sini kamu adalah tipe orang yang cukup kreatif, ya. You're someone creative person. Biasanya seseorang yang kreatif itu nggak bisa diatur dengan timing, nggak bisa diberikan pressure, jam segini harus melakukan ini, jam segini harus melakukan ini, jam segini harus melakukan ini, seperti itu. Dan tapi perubahan ini hanya bisa kamu lakukan oleh dirinya kamu sendiri. Hanya saja lihat kamunya wants to do or not. Dan kemudian di sini ada kartu cut the cord, ya. Di sini ada talinya antara kamu sama dia, tetapi di cut like that. Misalnya contoh, kamu sama dia seperti ini, ya, kabelnya sama dia dipotong oleh pisau ini, di-cut gitu, dibelah sama dia. So in this situation, dalam situasi ini, meminta kamu untuk memutuskan hubungan dengan dia, seperti itu. Dan diminta untuk kamu meninggalkan situasi ini, ya. Di sini ada Eight of Cups. Jadi ibaratnya hubungan kamu sebenarnya sama dia itu sama seperti gelas ini yang sudah terpecah belah, seperti itu. Dan ibaratnya sudah sulit menyelamatkan hubungan kamu sama dia sebenarnya, kalau terlihatnya kamu juga nggak happy. Dan kalau misalnya kamu cut this cord, terus kemudian leave this situation, sebenarnya kamu bisa lebih ke kreativitasannya kamu, kembali sama dirinya kamu sendiri. Itulah cara kamu untuk mencintai diri kamu sendiri. Jadi terkadang kebahagiaan, kita harus menyadari, ya, kebahagiaan itu bukan dari orang lain, tetapi semua dari dalam dirinya kamu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian kebahagiaan itu bisa diberikan oleh dirinya kita sendiri. Jadi untuk kawan-kawan yang memilih hal ketiga, kamu coba kembali mencintai diri kamu sendiri dulu, ya. Love yourself first, terus kemudian be creative, be yourself, ya. Jadi dirinya kamu sendiri, dan kemudian jadi kreatif. Cut this cord, tinggalkan this relationship. Sebenarnya terlihat kamunya sendiri juga ingin sekali meninggalkan hubungan ini, tetapi mungkin karena kondisi materinya kamu sulit untuk memutuskan hal ini. Tetapi pada saat kamu memutuskan untuk meninggalkan this relationships, roda itu akan berputar gitu. Jadi sekarang rodanya agak sedikit tersangkut-sangkut benangnya, ya, seperti itu. Jadi agak membuat stuck dirinya kamu. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih pile ketiga, semoga ini bisa membantu kamu. And untuk teman-teman yang mungkin kondisi dan situasinya nggak terlalu resonate dengan pile yang ketiga, mungkin kamu bisa cek ke pile yang nomor 2, ya. Jadi keep in your mind, ya, tetapkan dalam hati kamu adalah general reading, maybe not resonates with everyone. Oke, semoga video ini bisa membantu kawan-kawan semua. And I'm sending you so much love. Namaste.